waste of time. I know I like it when you hold me, but do I wanna call you mine? I swear I'm not trying to lead you on. I promise I'm not lying. I don't know what I want. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ibu Ika Periska Sari Lutfiah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Lalu, silakan kalian siapkan alat tulis berupa buku catatan dan sebuah pulpen. Jangan lupa catat bagian terpenting dari materi ini. Sebelum itu, silakan kalian subscribe, like, tulis nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir di kolom komentar untuk menandai bahwa kalian hadir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Mari langsung saja kita simak videonya. Kali ini kita masih membahas mengenai fabel, yaitu menelaah struktur fabel. Mari langsung saja ke pembahasan materinya. Semangat belajar ya! Seperti yang kita ketahui, bahwa fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Dan berikut adalah struktur fabel. Ada 4 struktur fabel di antaranya. Yang pertama, orientasi. Lalu yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Dan yang terakhir, koda. Struktur koda ini boleh ada, boleh tidak ya. Kita akan membahas keempat struktur tersebut. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Adalah bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang berisikan pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat dan waktu, pengenalan tema, dan lainnya. Pada struktur ini, biasanya penulis menggambarkan siapa tokoh dalam cerita, bagaimana tempat atau suasana dalam cerita, sebelum masuk lebih lanjut ke dalam inti atau konflik cerita. Struktur yang kedua, komplikasi, adalah bagian cerita yang berisi permasalahan yang muncul antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, sehingga masalah memuncak atau komplikasi menuju klimaks. Bagian ini merupakan inti dari teks fabel. Struktur selanjutnya yaitu resolusi. Adalah bagian cerita yang berisi pemecahan masalah yang dialami dan dirasakan tokoh hingga mendapat jalan keluarnya. Masalah dalam cerita dipecahkan secara kreatif oleh tokoh. Yang terakhir adalah koda. Bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh serta pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Struktur koda ini opsional, boleh ada dan boleh tidak. Fabel dengan koda adalah fabel yang menampilkan pesan secara eksplisit atau jelas ditulis di akhir cerita oleh penulisnya. Sedangkan fabel tanpa koda adalah fabel yang menampilkan pesan secara implisit atau tersirat di dalam cerita. Maksudnya adalah makna dari cerita tersebut tidak dapat ditangkap langsung oleh pembaca. Biasanya, pembaca harus menyimpulkan makna terlebih dahulu. Itulah keempat struktur fabel. Sekarang, kita akan mencoba menelaah struktur teks fabel yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Silakan kalian buka buku paket Bahasa Indonesia yang warna biru, halaman 209 sampai dengan 211. Kemudian kalian baca serta telaah strukturnya. Mari langsung saja kita ke ceritanya. Siang itu, suasana hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan yang lainnya seakan terbakar.
Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Pada bagian ini merupakan struktur orientasi karena berisi pengenalan. Penulis memperkenalkan latar waktu, yaitu pada siang hari, latar tempat, yaitu di hutan, dan latar suasana dengan suasana siang hari yang sangat terik. Kemudian, penulis memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fabel tersebut, yaitu si kancil dan si gajah. Di tengah perjalanan, kancil melihat kolam dengan air yang sangat jernih sekali. Tanpa berpikir panjang, dia langsung segera masuk ke dalam air untuk menyegarkan tubuhnya. Tetapi, tindakan kancil sangatlah ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana ia dapat naik ke atas, sedangkan kolamnya sangatlah dalam. Beberapa kali kancil mencoba memanjat dengan sekuat tenaga, tetapi ia tetap tidak berhasil sampai ke atas. Kancil kehabisan akal, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ia hanya dapat berteriak meminta tolong. Beruntungnya, karena teriakan kancil terdengar oleh gajah yang kebetulan sedang melewati tempat tersebut. Hai, apakah ada seseorang di sana? Aku Kancil, sahabatmu. Kancil terdiam dan kebingungan mencari akal agar gajah itu mau menolongnya. Tolong, aku mengangkat ikan ini. Yang benar, kau mendapat ikan. Benar-benar, aku mendapat ikan yang sangat besar. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah. Tetapi, bagaimana jika naiknya nanti? Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri. Tanya gajah. Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran. Kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh, gawat. Aku benar-benar akan kaku di tempat ini. Dia berpikir, apa ini karma? Karena dia sering menjadi teman-temannya. Bagian yang dibaca tadi merupakan struktur komplikasi menuju klimaks atau menuju puncaknya masalah. Struktur tersebut berisi permasalahan yang muncul, yakni ketika kancil melihat kolam dengan air yang jernih, ia melakukan tindakan ceroboh dengan terjun ke dalam kolam tanpa berpikir bagaimana cara naik ke atas kembali, sehingga kancil terperangkap dalam kolam tersebut sampai sore hari. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. Bagaimana, Cil? Tolong aku. Aku berjanji tidak akan iseng lagi. Janji? Gajah menekankan. Sekarang, apakah kamu sudah sadar? Dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain. Benar, Pak Gajah. Saya benar-benar berjanji. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, Terima kasih, Pak Gajah. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. mengapa bagian ini termasuk struktur resolusi? Karena pada bagian ini berisi pemecahan masalah, yakni saat gajah kembali untuk menolong kancil. Lalu kancil mengucap terima kasih dengan berjanji tak akan menipu,
jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang yang lain. Kancil pun keluar dari kolam tersebut dengan pertolongan gajah. Setelah struktur resolusi, ada struktur koda, yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari cerita ini. Sejak itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati, akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat. Bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Itulah yang disebut koda, yakni pelajaran yang bisa dipetik dari cerita fabel yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Setelah kita selesai menganalisis struktur teks fabel, selanjutnya kita telaah ciri bagian-bagian dari struktur fabel. Pertama, ciri bagian isi struktur orientasi, yaitu berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Yang kedua, ciri isi struktur komplikasi, yaitu hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Komplikasi dimulai dari munculnya masalah sehingga masalah mencapai komplikasi atau klimaks atau masalah memuncak. Kemudian, ciri isi dari struktur resolusi yaitu berisi penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, ciri isi dari struktur koda yaitu berisi nilai moral yang diungkapkan pengarang secara implisit pada akhir cerita. Itulah ciri dari bagian-bagian isi teks fabel. Sekian pembahasan hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami. Jangan lupa subscribe, like, tulis nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir di kolom komentar untuk menandai bahwa kalian hadir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I can have you now, then easy's what I'm about.